Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, semoga kami semakin mengenal diri kami. Ajarilah kami saling membimbing dan mengasuh, sebagaimana putra dan putri sebapa yang menyayangi umat ciptaannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin, dalam masa biasa yang ke-6, diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya satu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para juara dalam bidang olahraga akhirnya bisa memetik buah indah dengan mencapai puncak prestasi karena diawali oleh latihan yang sungguh-sungguh. Ketika umat di paroki ini mendambakan untuk memiliki sebuah gedung gereja yang lebih baik sebagai tempat untuk berbakti bersama kepada Tuhan, maka setelah berkorban dengan segala daya upaya, maka akhirnya umat dengan pertolongan Tuhan dapat mewujudkan impian itu. Meskipun berat dan seringkali menyakitkan, mereka melakukan pelatihan dengan sadar, tekun, dan disiplin. Meskipun berat ketika kita hendak mulai membangun sebuah gereja yang baru, namun dengan ketekunan dari umat memberikan dari apa yang mereka miliki, maka akhirnya berhasil. Itulah yang mengantar kita pada prestasi yang gemilang. Itulah yang mengantar kita pada akhirnya kita menikmati apa yang kita perjuangkan dengan jerih payah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ilustrasi ini mengantar kita pada hidup beriman kita. Berbagai kesulitan dan pencobaan merupakan ujian atas iman.
apakah kita setia dan tekun di dalamnya? Seorang beriman tidak mengutuki aneka pencobaan yang ia hadapi, tetapi menghayatinya sebagai bagian dari proses hingga akhirnya menghasilkan buah yang matang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang Farisi yang menuntut tanda dari Yesus, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, tidak mengikuti cara berpikir Yesus karena mereka hanya ingin memuaskan dan membenarkan diri sendiri, sehingga apapun yang dilakukan Yesus tidak akan membawa efek positif dalam hidup mereka. Hal ini sama dengan orang-orang yang sudah berpikiran negatif terhadap usaha, jasa, penampilan, dan cara kerja kita. Bagaimanapun penjelasan yang kita berikan, apapun kenyataan baik yang terjadi karena kita, namun dalam pandangan mereka semua itu salah dan tidak berguna. Oleh sebab itu, sikap Yesus bisa jadi model bagi kita, yaitu dengan tidak memberikan tanda apapun kepada mereka, karena hal itu akan percuma atau sia-sia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, dalam menjalani tugas dan panggilan kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita akan banyak menghadapi tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, diragukan, bahkan mungkin mengalami kekecewaan. Ada banyak aneka pencobaan dan ujian yang harus kita hadapi. Apakah lalu kita harus mengeluh? Apakah lalu kita harus mempersalahkan Tuhan? Tidak. Sebagai orang-orang beriman, justru melalui aneka tantangan-tantangan, ujian cobaan yang kita hadapi, itu merupakan kesempatan yang baik dan bagus untuk kita, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pada akhirnya akan memberikan yang terbaik. Seperti kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Maka demikianlah perjuangan hidup kita sebagai orang-orang beriman dalam menghayati, menjalankan tugas dan panggilan kita. Dalam perjuangan bersama dengan Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa pada suatu saat nanti, pada akhirnya kita akan menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Bahwa dengan kesetiaan menjalankan tugas dan panggilan sebagai orang-orang percaya, selalu mengandalkan Tuhan dan selalu menjadikan kehendak Tuhan sebagai satu-satunya kehendak, maka meskipun kita mendapat tantangan, rintangan yang luar biasa, tapi yakin dan percayalah pada suatu saatnya nanti orang akan mengakui bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus yang sejati. Maka mari kita berlangkah maju bersama, jangan bimbang dan ragu, jangan mengeluh, jangan putus asa. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Berdirilah kokoh teguh atas dasar imanmu, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.